terus di langit untuk membangun gereja yang besar penuh kuasa. Dan suatu hari Engkau melawat hamba, Engkau memperkenalkan diri. Aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Aku perintahkan kamu untuk membangun gereja besar. Aku mencari seorang martir zaman akhir, kembali kuasa minyak anggur yang kuasanya besar, tiada taranya. Demikian juga sarana untuk membawa orang mahasuci juga perlu sarana seorang martir, perlu sarana seorang yang punya kuasa menyatakan tuh darahmu. Mengatakan tidak seorang pun di dunia yang bisa mengatakan tuh darahmu ya urapan kecuali seorang martir. Sebagai seorang martir, engkau tes berkali-kali dikejar orang, mau dibunuh orang, kemudian dikeroyok orang, khotbah dilempari batu dan sebagainya, diserang para pesilat, dan tes terakhir engkau membawa hamba ke neraka, di mana lihat orang-orang neraka berteriak meraung, pelutut cium kakimu Tuhan, hamba tidak mau surga, hamba ke neraka, kosong ke neraka, hamba yang ke neraka, hamba tidak mau surga. Engkau memberi komentar, hamba telah berdasar hamba sebagai seorang martir. Maka engkau berkata, mari ke surga, lihat tingkat kerajaan surga. Dan di surga, engkau membawa hamba kurang mahasuci, lihat persis jemaat besar di surga. Ruang kasih, berlutut ciumkanmu, cium kakimu Tuhan, hamba tidaklah di sini. Hamba lihat di Taman Eden, di Taman Eden orang-orang tua tetap tua, tidak ada tua kemuliaan. Yang di ruang kasih orang pakai jubah kemuliaan, putih keemasan, dan mereka akan pesta di surga. Maka kalau hamba dusta neraka, siapa dusta di mimbar? Anak iblis itu berkata, penutup kitab Wahyu menyebutkan orang yang cinta dosa kan tidak bisa masuk kerajaan surga. Firman-Mu sangat keras tentang orang dusta. Maka hamba di sini kita tolak pendusta gereja, bersihkan dari pendusta, penipu atau saksi dusta. Hamba serahkan dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, siapapun yang yakin asrani, siapa yang hadir di acara ini, agar mereka termutra sebagai warga surga, agar mereka akan bangkit hari kiamat, terbang awan, dan mereka sepanjang masa diam di dunia Tuhan, yang ada kemuliaan, pakai baju kemuliaan, dan punya rumah di surga. Kalau hamba dusta ke neraka, maka orang hamba setiap kata kalimat sesuai manu. Ayo berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tolong naikkan sedikit. Jadi kita baca pertama, yaitu Tuhan berkata, barang siapa tidak menurut firman-Ku akan binasa. Ibu bacakan di baris 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi sebagai tema, barang siapa tidak menurut firman Allah bisa binasa. Kita percaya bahwa orang Kristen percaya Tuhan bahwa Yesus datang ke dunia menebus dosa kita agar Anda dan saya masuk surga. Maka menurut perintah Tuhan, Tuhan ada perintah waktu datang ke dunia, maka juga saya diajar Tuhan untuk kembali ke kuasa minyak anggur. Dan terus terang minyak anggur yang dikuasai orang yang punya roh martir. Roh martir punya korban harta dan nyawa. Maka gereja tidak pernah minta-minta karena Tuhan ngasih saya berikan martir,
Arti itu korban harta dan nyawa. Maka tetap saya pegang gereja TBS. Rekan pendeta tidak boleh minta-minta atau bahkan minta perbuatan. Saya katakan tidak boleh. Tuhan mengajar saya bagaimana kembali ke menganggur yang sangat panjang. Ada juga lebih mengajar bagaimana untuk menyatakan tubuh dan Yesus. Maka kita baca di sini di Mika 6:7 Tuhan mengajar apa? Bagaimana menyambut Tuhan harus dengan minyak anggur. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Tuhan mengajar saya langsung ayat ini. Jadi untuk menyambut Tuhan yang pertama, menyambut disebutkan di pasal 1, menyebut raja segala raja. Raja yang ada sejak purbakala. Jadi Tuhan disambut sebagai raja yang ada sejak purbakala. Di kitab Mika, Tuhan nunjukkan, saya harus baca kitab Mika. Maka di kitab Mika disebutkan apa? Untuk menyambut Tuhan Yesus datang yang pertama kali, yaitu dengan puluhan ribu minyak, serta mesum anggur. 1000 anggur artinya apa? Sehari 3 kali itu. Dan saya berusaha melakukan sejak dulu 3 kali sehari, maka saya dipilih Tuhan. Kemudian apa? Anggur enggak terbatas. Minggu lalu saya sampaikan bahwa anggur tidak terbatas. Anda pun kalau dikubur harus pakai minyak urapan. Untuk apa? Karena Allah menciptakan kita yang mulia, yang segambar seperti Allah. Maka untuk segambar perlu minyak urapan. Dikatakan firman-Nya, minyak itu untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Jadi untuk Anda, untuk mulia itu Anda perlu diurapi minyak. Secara sangat besar. Bahkan orang-orang yang punya kasus 2M dolar yang panjangnya 133 km pun saya beri minyak, pocok-pocok minyak. Kau menang, kalau kalah saya datang, saya biaya sendiri. Jadi betapa kuasa minyak anggur. Maka untuk nyambut pertama kali Tuhan dengan 1000 anggur. Setiap hari 3 kali itu. Zaman sekarang mungkin nggak bisa. Zaman dulu kan ada orang nggak kerja mungkin, itu sempat berkali-kali bersama kudus. Zaman sekarang orang justru zaman sekarang punya waktu banyak, diam di rumah, nggak bisa keluar. Itulah kalau saya diam di rumah, pemerintah yang sudah umur, maka saya berusaha berjamaah 3 kali. Saya selalu berdoa supaya segera selesaikan dengan damai. Kasihan jemaat masa sangat menghadapi kesulitan, sangat sulit. Maka untuk perjamuan selalu Tuhan katakan selalu ingat perjamuan kudus, ingat melakukan. Maka coba ingat waktu nyambut second coming pun kembali ayat ini. Tuhan ngasih saya nyambut second coming pun harus ada minyak dan anggur. Maka kita baca di sini di Korintus 11, 23, 26. 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian firman Tuhan. Jadi kita diminta Tuhan selalu mengingat mengenang Tuhan yang telah menyerahkan tubuh darahnya disalibkan. Istilah Tuhan nyerahkan tubuhnya darahku. Tuhan istilah Tuhan, barang siapa makan tubuh darahku, dia akan hidup kekal, akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka Tuhan menggambarkan apa? Bahwa kita persiapan kita untuk ke surga. Perlu menyanggur, itulah sebabnya kita selalu perjalanan terus setiap hari Minggu, karena perintah Tuhan. Bahwa kalau perjamuan itu dikatakan berkali-kali diadakan, maka setiap minggu Tuhan perintahkan gereja bebas perjalanan terus. Kalau Anda perjalanan terus, ada beban apapun, masalah apapun, bahkan Anda difonis mati, banyak yang dilepaskan. Bahkan 25 orang bayi yang mati disembuhkan. Pertama kali saya mengadakan stasiun utama, Tuhan pun mengatakan pakai mie anggur. Maka tidak muat stasiun utama. Kenapa? Karena kuncinya apa? Ada minyak dan anggur. Maka juga ada mujizat Ibu Susan yang lari berlutut, menangis lihat kandungannya mati. Saya beri satu pot perjamuan. Ini darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Juga saya itu buat orang pulang oleh sih. Dan betul-betul anaknya yang sudah besar, sudah lahir yang selamat. Jadi pertama kali pun di tahun utama dengan mie anggur, seorang ibu yang menangis anaknya mati dibangkitkan, yaitu Ibu Susan. Jadi mie anggur itu perlu orang sakit pun orang sakit perlu mie anggur pernah memberi istilah seorang Yerusalem datang ke Yeriko. Yerusalem itu istilah warga surga. Yeriko itu tempat terkutuk. Karena akibat orang dosa pergi ke tempat terkutuk, maka dia akhirnya dirampok habis-habisan sampai koma Maka diobati dengan mie anggur dirawat dengan mie anggur, akan dibawa ke penginapan Kenapa kasih 2 set, 2 artinya bisa 2.000. Maka artinya persiapan kalau nyambut Yesus pun sekarang harus ada minyak dan anggur. Maka Tuhan pernah terang pada saya, kalau Anda jamin misalkan zaman Musa roti mana, itu tiap hari pakai sepatu baru, kasus baru. Kenapa? Itu kalau Anda harus punya iman. Perjamin lebih roti mana. Maka istilah Tuhan, Anda generasi majikan. Generasi Tuhan, kalau saya dusta ke neraka. Tuhan terangkan bahwa pakai sepatu setiap hari jam roti mana. Itu gambaran seorang majikan. Keluargamu generasi Tuhan. Maka juga digambarkan yang orang dibawa ke penginapan, tinggal makan tidur. Jadi kalau Anda punya iman, ada mie anggur nyambut Tuhan Yesus, agak seperti seorang Tuhan, tinggal makan tidur. Maka diurapi pakai mie anggur dan menyambut second coming. Maka orang kalau ada mie anggur, firman Tuhan katakan apa? Mie anggur tidak merusakan. Diucapkan di dalam Wahyu 6. Yang ada mie anggur tidak akan dirusakkan. Maka kalau kita mie anggur, dijanjikan firman Tuhan tidak pernah akan dirusakkan. Maka Tuhan mengatakan di Lukas pasal 10, yaitu ada mie anggur. Masalah apapun Anda diselesaikan. Maka kita baca sekarang yaitu di Yohanes 6, 25-27. Tuhan mengatakan bagaimana kalau kita cari keselamatan perlu mie anggur. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu,
Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus ngasih singkat padat. Kalau ingin masuk surga, hidup kali yang pertama yaitu orang nggak boleh duniawi, nggak boleh mentingkan makan dunia. Tapi Tuhan tegas, yaitu apa gunanya kamu makan makanan yang mbak binasa. Tuhan yang katakan yang penting cari makanan yang memberi Anda akan bangkit hari kiamat, masuk surga. Maka disebutin apa? Yaitu untuk keselamatan perlu orang nggak boleh duniawi. Seorang nggak duniawi, saya nggak pernah mikir duit. Walaupun seorang dulu kaya raya, saya nggak pernah mikir duit. Yang kedua, yaitu orang jangan cari mukjizat. Yang kedua, orang harus cari mukjizat. Saya sampaikan, Tuhan mengatakan apa? Yang pertama untuk ke surga, yaitu nggak boleh duniawi. Yang kedua, yaitu cari mukjizat. Yang ketiga, mencari tubuh. Lagi 3 unsur Tuhan sampaikan untuk selamat. Pertama, tidak boleh duniawi. Maka digambarkan orang yang kalau hari kiamat, yang di atap ya di atap tidak perlu turun, yang di ladang nggak boleh pulang, tetap siap-siap ke surga. Demikian juga kalau Anda Yesus nyambut second coming, tetap terima tubuh dari Yesus. Nggak boleh duniawi, nggak boleh mikir kesalahan. Seperti zaman Lot diperintahkan supaya nggak boleh nengok ke belakang. Si Lot nengok ke belakang, sehingga dia menjadi patung tiang garam. Laki nggak boleh duniawi. Maka maksudnya jangan mentingkan cari makanan yang mbak binasa. Nenek moyangmu telah makan mana ibadah dulu tetapi binasa. Maka carilah makanan yang memberi Anda jalan ke surga, hidup kekal di surga. Maka kalau orang nggak duniawi itu nggak mikir terlalu duniawi, maka kalau Tuhan mengatakan seorang mati itu pertama nggak boleh duniawi, harus menyerahkan nyawanya, harta dan nyawanya, istilah Tuhan. Maka kehidupan Tuhan di dunia menjadi prototip kita untuk dicontoh. Tuhan tak korban untuk orang lain. Maka demikian juga Tuhan minta yang bawa ke surga. Kemaksudnya harus orang yang tidak mikir duniawi, nggak mikir harta dan nyawa, nyerahkan harta nyawanya. Kalau Anda ingin masuk kurang masusi, maka kalau saya ada berkata pada Anda bahwa kalau Anda ingin masusi, cari ujian. Di sini di Matius 8, 8:13, Mas. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat
dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicangkepkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Ayat ini menggambarkan seperti Yesus katakan, yaitu kamu cari tanda-tanda, bukan cari makanan. Maksud tanda-tanda itu mujizat. Maka ayat ini gambarkan bagaimana orang cari mujizat. Ini gambarkan seorang Romawi namanya Cornelius. Dia puluhan kilometer mencari Tuhan untuk supaya merawat pegawainya yang lumpuh sudah mau mati. Tapi dia berkata, Tuhan ngomong satu kata saja, hambaku sembuh. Maka Tuhan dikontar, saat itu enggak ada orang yang percaya. Ngomong satu kata saja, hambaku sembuh. Komentar Tuhan kepada orang yang percaya, mujizat Tuhan. Kamu nanti makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga. Jadi perlu mujizat besar, jangan sampai orang ngasih mujizat dengan palsu, saksi palsu. Tuhan ngasih kesehatan, ada keterangan dokter, keterangan rumah sakit, supaya betul-betul kalau saksi dusta termasuk dusta tidak bisa masuk surga. Firman Tuhan yang berkata, dusta enggak bisa masuk surga. Maka Anda cari kuasa, maka bebas kalau hadir orang berkerumun, enggak terhitung berkerumun, bisa maju semua untuk diduakan. Karena mereka cari mujizat sedang. Kalau untuk kaum masusi yang makan minum bersama Abraham, pesta di surga, itu harus ada kuasa. Percaya mujizat, cari kuasa mujizat. Sampai Tuhan berkata, yaitu tentang bagaimana Anda harus cari tubuh darahnya agar Anda masuk surga. Maka agar Anda cari mujizat, cari kuasa, cari tubuh dari Yesus. Maka kita baca sini, Tuhan mengatakan, terima tubuh darahku akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Kita baca di Yohanes 6, 5, 3, 5, 8. Di mana Tuhan mengatakan apa? Barang siapa menerima tubuh darahku, dia akan bangkit hari kiamat, akan masuk surga. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikian firman Tuhan. Jadi inti keselamatan untuk menerima tubuh Yesus. Yesus Tuhan berkata apa? Aku dengan Bapa satu. Tapi barang siapa makan tubuhku, darahku, dia nyatu dengan aku, artinya di ruang masuk Yesus. Maka Tuhan mengajar saya untuk ke masuk Yesus perlu minyak dan anggur. Perlu bersuara. Tuhan mengatakan tegas, yang terima tubuhku, darahku, dia akan hidup kekal, akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Anda renungkan hati ini, Yohanes ngajar yang dekat Tuhan Yesus, ngajar bahwa terima tubuhnya, darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Anda renungkan, jadi kalau kelas masuk sih harus ada mie anggur, ada kuasa mie anggur. Terima tubuh dari Yesus,
Anda kurang masuk sih. Tuhan yang ajar saya dan ayat juga jelas juga tentang minyak urapan. So, minggu lalu saya sampaikan minyak urapan, Anda pun dikubur sebagai minyak urapan agar Anda awet muda bangkit untuk terbang ke surga. So, tapi saya akan bacakan satu ayat lagi. So, ini sebagai prolog untuk masuk perjamuan, yaitu di Wahyu 3, 18-22. Yang Tuhan katakan Anda juga perlu minyak urapan. Di samping tubuh Yesus, Anda perlu minyak urapan. Wahyu 3 menggambarkan bahwa Tuhan katakan beli minyak daripadaku untuk memandang kemuliaan Allah. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan menambahkan, menuntut di mana Anda pesta di surga. Tuhan menunggu Anda untuk diundang pesta surga. Itu hanya kelas pasti. Kalau satu neraka, tugas saya bawa Anda ke masjid. Kenapa saya tidak mau surga? Saya ingin kosongkan neraka Tuhan. Hamba yang di neraka. Maka hadiah Tuhan kepada saya seorang materi yang mau ke neraka. Di tes yang sangat berat neraka. Saya lolos testing untuk saya tidak mau ke surga. Ganti orang neraka. Tesnya apa? Mau menderita ke neraka. Hadiah Tuhan apa? Tuhan janjikan hadiah ngajari ngubur. Di dunia tidak pernah ada orang diajar ngubur. Saya diajari ngubur. Orang yang 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun dibungkar tetap awet muda. So, Anda boleh datang ke Center Budipura. Bapaknya juga 10 tahun dikubur tetap utuh. Juga Pak Antoni, bapaknya Pak Budi, umur 83 tahun dikubur 5 tahun. So, tetap utuh, bukan utuh. Jadi konsep Allah Anda nanti ke surga utuh Anda sebagai mempelai. Maka orang jarang ngerti so, program Tuhan, maka Tuhan berkali-kali ngomong apa? Tubuhku diurapinya untuk persiapan penguburan. Orang enggak pernah minta. Yesus yang mau minta diurapinya untuk penguburan, artinya punya arti besar. Yang Yesus ngerjakan di dunia, lakukan Anda. Maka disampaikan untuk menambahkan orang ke masusi, yaitu 1, beli emas daripada aku dimurnikan. Emas itu mengalami cobaan yang keras, dibakar. Maka Yohanes dibakar sampai mati, tidak mati. So. Saya pun pernah diroyok, dipentungi, akan dibunuh. Yang kedua, Tuhan mengatakan apa? Harus berjubakan kerusakan. Mari zaman ini kita hidup yang suci, hidup yang baik. Yang ketiga, Tuhan mengatakan tegas, beli daripadaku minyak murni untuk melumas matamu. Ternyata di surga Anda perlu minyak urapan. Di surga, maka untuk memandang kemuliaan Tuhan yang katakan,
beli emas daripadaku untuk memandang kemuliaan Allah, mengurapi Anda. Maka mari kita kejar. Tuhan Yesus ngajar harus beli minyak. So. Karena minyak itu seorang martir. So. Seorang martir. Minyak dihancurkan, anggur dihancurkan. Maka martir itu siap dihancurkan. Yang berani nyerahkan nyawanya, nyerahkan hartanya. Saya bisa nyerahkan hartanya saya. Maka saya dibeli Tuhan membawa Anda ke masuci. Kalau saya dusta ke neraka, karena saya siapkan neraka untuk Anda. Maka untuk zaman akhir Tuhan bilang saya pasti zaman akhir, aku mencari seorang martir yang mengorban harta nyawa yang tidak duniawi. Maka akhir Tuhan katakan, beli pada aku minyak lumas untuk memandang kemuliaan Allah. Maka mari kita juga ada minyak. Maka Anda perhatikan sekali lagi, Anda Tuhan saja mengatakan cukup minyak urapan, maka Anda juga perlu ada minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Maka saya sampaikan, Tuhan saja berkata terakhir, harus ada minyak urapan. Amin. Kita akan masuk bersama. Tuhan mengatakan, yang terima tubuh darahku, Anda akan bangkit hari kiamat, hidup kekal, masuk surga. Kita akan masuk bersama kudus. Anda nanti yang sakit pegang bagai sakit, bahkan orang dari luar negeri, ada satu keluarga datang karena yang ikuti acara pegang TV, satu keluarga bertobat karena apa disembuhkan. Maka Anda siap-siapkan. Mari kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang menjanjikan kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk kerajaan surga, disempurnakan tubuhku, jiwaku untuk bangkit hari kiamat. Dari ujung kepala, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migran, tidak vertigo. Kami tolak kutuk-kutukan, kami tolak bodoh. Anak-anak muda pandai cerdas, yang pandai cerdas selalu nomor satu. Dalam nama Tuhan Yesus, diurapi mulutnya ada kuasa, ada mujizat. Jantung kami sehat, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Ginjal sempurna. Kami tolak cuci darah, kami tolak operasi. Kami doa sila penyakitku sembuh. Kami doa penyakitku sembuh. Anda sebut sakit Anda doa, pegang jantungmu terganggu, pegang ginjalmu, kalau ginjalmu terganggu, Anda minta supaya tubuhmu sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan bahwa per jam lebih roti mana, jangan roti mana 40 tahun, makan tidur di padang gurun, artinya kami semua hidup di bumi. Juga yang kedua, jangan roti pasti ada jubah kemudian, kami akan pakai jubah kemudian, akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk kerajaan surga. Yang ketiga, jangan roti mana, Tuhan terangkan setiap hari pakai sepatu baru, kaos baru. Tuhan terangkan artinya bahwa generasi majuan, generasi Tuhan, artinya menerima tubuh darahmu. Mereka tidak miskin, tidak bangkrut, menang atas kemiskinan, menang atas masalah, bebas dari virus corona, bebas dari penyakit, bebas dari kemiskinan, tidak miskin, tidak sakit, keluarganya dibagari, tidak kena virus corona, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus.
orang bersaksi lewat kehidupan ada orang kena corona 15 jam disembuhkan. Kita angkat tahun ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai penyucian yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku, jauhkan dari perzinahan, percampuran, akan keluarga kami hidup yang suci kudus untuk bisa masuk kerajaan surga. Firman-Mu berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Kami berdoa dari rambut ke kaki sehat sempurna. Tidak demikian betul, kami tolak kutuk-kutukan. Kami tolak kutuk bodoh berubah. Mataku dirapi tidak buta. Tidak ada kata-kata. Mataku sempurna. Kami tolak kutuk-kutukan. Kami tampil kuat sehat seperti 40 tahun. Bagi Anda orang tua, kuat sehat. Anda umur seperti 40 tahun. Tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Jantung kami sehat. Tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak terkapar dioperasi, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, tidak darah manis, kami dura, peredaran darahku sempurna, kami diberkati, disucikan, segala penyakitku disembuhkan. Anda pegang sakit, darah kebangkitan, darah kehidupan, mengurapi bang sakit. Anda pegang perjamuan sebelum diminum, Anda pegang sakit sebuah dari Yesus, darah kebangkitan, kehidupan akan menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa segala penyakit sembuh, tidak sakit jantung, tidak ginjal, tidak sakit leher, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak durasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami merepahkan Tuhan, generasi roti mana, generasi majikan kami, generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, segala penyakitku, penderitaanku, sudah diselesaikan, disalibkan, keluarga aku, kami tolak virus corona, bangsa kami bebas virus corona, berkati agar kami bebas virus corona. Segala penyakit sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Ya Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat minyak ini muliakan Allah dan Anda. Bahasa aslinya to glory, kepada Tuhan juga kepada Anda. Maka Anda ucapkan segala ada minyak ini Anda mulai lagi. Segala bila akan bangkit hari kiamat menjadi mempelai Kristus. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Yesus yang kau tulis di langit, tugasmu pasti ngembal kuasa harapan. Muliakan Allah, muliakan manusia. Ilah harapan, muliakan
Bapa di surga, dalam nama Yesus, hadir tengah kami, berkati kami sebagai warga surga, berkati kami tidak sakit miskin, berkati kami utang-utang berani lunas minggu ini, kami telah gagal, miskin, bangkrut, hilang harapan, yang murabi kami sehat, tidak sakit, murabi kami, agar kami bangkit hari kiamat, terbang kawan, sebagai Mama Yesus, kami diurapi, lepas dari kutuk sakit, dan kami diucapkan mulia, segambar setan kami tolak, dosa kami tolak, ilah harapan, dalam nama Bapa, Putra Kudus, menyahuni murabi kami, sebagai berkat surga, kami menjadi berkat surga sepanjang masa. Ilah harapan, bahkan waktu yang kudus di langit, serta berlutut kaki saya, Bapa sangat siksa saya, karena aku berkata, yakni bangkit orang mati, usir setan, memberi kemuliaan manusia, agar mulia, segambar yang menang atas setan kuasa. Ilah harapan, yang muliakan Anda, bebas penderitaan, sakit, muliakan Anda, akan dikubur dengan harapan, akan bangkit hari kiamat, Anda akan terbang ke akan masuk surga. Inilah harapan. Saya serahkan saya beri kembali. Serahkan saya beri.